Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma. Bapak Ibu jamaah sholat Isya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih Masjid Walidah Jalan yang kami hormati, dan juga tentu hadir pada kesempatan malam ini Bapak Ibu dari pimpinan Rektorat, pimpinan fakultas, Bapak Ibu dosen, dan juga tenaga pendidikan seluruh sivitas Indonesia, dan tentu para mahasiswa yang kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, malam hari ini kita semua dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, yang bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan pengampunan, dan juga penuh dengan pembebasan dari api neraka. Salawat dan salam senantiasa marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Walidah Jalan yang saya hormati, mohon maaf izin untuk bisa mengawali kegiatan malam tarawih malam pertama ini, yang tentu setelah ini nanti akan sudah disiapkan oleh para panitia, para penceramah yang sangat luar biasa. Jadi kalau hari ini saya hadir buat ceramah gitu, tetapi saya hari ini hadir pertama untuk kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Walidah Dahlan yang terus mendukung dan memakmurkan Masjid Walidah Jalan ini, dan tentu pada seluruh sivitas Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, Ramadan adalah bulan yang tentu senantiasa kita nantikan oleh setiap muslim. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, adik-adik juga tentunya sangat bahagia ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kira-kira ada nggak yang hari ini itu merasa aduh sudah bulan Ramadan lagi? Saya kira ada. Di jamaah ini insya Allah semuanya bersuka cita, semuanya menyambut Ramadan ini dengan hati yang bahagia. Kalau kita lihat suasana menyambut Ramadan itu tidak hanya kita lihat di masjid, namun juga di beberapa tempat ya, di supermarket, di mall, bahkan di pasar tradisional, semuanya menyambut gembira bulan Ramadan dengan cara-cara mereka sendiri. Tadi pagi, mohon maaf, tadi pagi itu sempat karena hari libur, jadi kami menyempatkan diri itu ke pasar tradisional. Terus saya agak siang tadi itu, jadi jam 6 itu saya baru berangkat. Rupanya parkir terus itu lebaran, sampai saya bilang sama kawan-kawan, Mas, kok kayak lebaran tuh Mas gitu. Iya benar, itu sebenarnya apa ya, semangat dan juga sukacita masyarakat kita bagaimana menyambut lebaran, menyambut Ramadan ya gitu ya, dengan cara mereka untuk mereka yang orang tua juga sudah menyiapkan khusus gitu. Kira-kira nanti hidangan sahurnya apa, hidangan bukannya besok siapa ini apa gitu ya. Jadi semuanya menyiapkan dengan cara mereka sendiri gitu. Nah, tentu bagi kita yang tidak hanya cukup sukacita dengan kemudian kita menyiapkan hidangan makan sahur dan juga hidangan buka puasa, ya, tapi bagaimana Ramadan ini adalah sebuah kesempatan. Jadi kesempatan buat ibu semua. Mungkin banyak di antara kita yang tahun kemarin itu sudah masih
mengikuti atau masih melaksanakan ibadah Ramadan, tapi tahun ini mereka sudah tidak. Maka hari ini maka Ramadan itu adalah sebuah kesempatan atau apa, kesempatan atau momentum untuk bagaimana kita melakukan pensucian diri, bersucikan diri, menguatkan iman kita, dan juga sekaligus memperbaiki akhlak kita. Sukacita menyambut Lebaran ini hendaknya mari kita wujudkan dengan niatan kita yang tulus, gitu ya. Jadi tidak hanya niatnya hanya dalam lisan saja yang selalu seringkali di setiap akhir sholat tarawih diucapkan sebagian jamaah, gitu. Tetapi tentu niatan yang tulus untuk untuk bisa menjanjikan Ramadan diwujudkan dengan hati yang tulus, dengan niat yang ikhlas, gitu ya. Serta tekad untuk tekad untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, ya, kualitas iman kita, dan juga tentu kualitas kepedulian sosial kita. Jadi mari kita jadikan Ramadan ini sebagai ruang transformasi, ya, ruang untuk selalu melakukan upaya-upaya perubahan menjadi upaya yang lebih baik. Jadi ruang termasuk adalah ruang untuk pembinaan karakter. Bapak Ibu yang saya hormati, UNISA tahun ini, Ramadan kali ini, masih Walidah Jalan itu mengusung temanya itu unik, gitu ya, equality, mewujudkan kesolehan yang menyatukan kesetaraan dan kemajuan. Berarti ini Pak Asfi tidak ada yang terjadi di judul ini. Jadi tema ini tentu sangat relevan bagi kita semua, karena Ramadan ini sekaligus mengajarkan kita bahwa di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu adalah sama. Tidak ada perbedaan jabatan, tidak ada perbedaan profesi, latar belakang sosial, ya. Semuanya adalah sama di hadapan Allah. Kalau kita lihat juga, ya, mulai dari sholat ini saja kita akan bisa berdiri sejajar dengan semuanya, ya. Tidak membedakan dosen, karyawan, masyarakat, yang juga mungkin mahasiswa, ya. Jadi yang membedakan itu hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna equality itu adalah kesolehan yang tidak eksklusif, kesolehan yang tidak membedakan, kesolehan yang tidak memisahkan, dan kesolehan yang menyatukan. Tetapi tentu tidak hanya Ramadan ini tidak hanya mengajarkan tentang apa tadi karena equal, kesetaraan, tidak hanya mengajarkan kesetaraan bagaimana kita di hadapan Tuhan, tapi juga sekaligus Ramadan ini melatih kita, ya, tadi kan temanya sekaligus memajukan, ya, menyatukan kesetaraan dan kemajuan, gitu. Sehingga Ramadan ini juga sekaligus melatih kita untuk bergerak maju. Jadi kalau kita itu bergerak jangan mundur Bapak Ibu semua, tapi kita bergerak maju. Jadi puasa ini harus lebih baik dari puasa sebelumnya. Maka selalu dari awal selalu kami juga mengingatkan bahwa mari kita sama-sama buat target puasa kita Ramadan ini mau apa. Adik-adik yang masih belajar puasa, kalau hari ini atau puasa ini, kalau kemarin saya puasa yang setengah hari, ya maka hari ini saya harus puasa. Tahun ini maka saya harus puasa penuh misalnya. Yang semula baru khatam satu juz, atau mungkin khatam baru sekali, tapi mungkin tahun ini kita pengen. Jadi mari kita sama-sama kuatkan tekad kita, gitu ya, untuk menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik untuk kita semua. Karena tentu kenapa tadi kita katakan bahwa Ramadan adalah salah satu juga tempat atau ruang untuk latihan kita bergerak maju. Karena kalau kita lihat sebenarnya kalau kita memaknai betul bagaimana dari mulai puasa, karena amalan-amalan yang selama Ramadan kan pertama adalah puasa. Puasa sebenarnya melatih integritas, melatih kejujuran. Adik-adik ini kan ketika puasa mau dilihat ibunya atau tidak, ya, atau dilihat ayahnya atau siapapun, ya tetap puasa, gitu ya. Meskipun kita sebenarnya bisa kan jadi pura-pura puasa, kemudian di kamarnya nanti ada di minum atau makan, tapi itu tentu tidak, ya, karena puasa itu melatih integritas kita, karena kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu ada yang mengawasi, gitu. Jadi saya kira puasa itu melatih integritas, ya, karena jujur itu tidak ada yang, meskipun tidak ada siapapun yang melihat kita, maksudnya manusia, gitu. Kemudian tarawih ini sebenarnya juga melatih konsistensi, termasuk sebenarnya
kita datang sekali lagi, kemudian kita datang hari ini, datang berikutnya, dan seterusnya sampai selesai puasa, itu kan melatih konsistensi kita. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu tentu melatih sikap sosial kita, melatih empati kita. Karena apa? Karena kita sadar ada yang harus kita kuatkan bersama. Saya yakin Bapak Ibu semua ya, kalau itu tidak ada pada diri kita, bahwa kita harus sadar bahwa ada yang harus kita kuatkan secara bersama, maka mungkin kita itu akan mengeluarkan sesuatu untuk berinfak, untuk berzakat, itu jadi eman gitu ya. Tapi saya yakin itu tidak, bersedekah. Kemudian tilawah Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran ya, kita sedang melatih kemampuan berpikir kita secara mendalam, dan itu tidak hanya menghafal saja dan membaca saja, tapi juga sekaligus memaknai apa yang kita baca. Sehingga dengan tilawah Al-Quran kita juga sekaligus bisa memberikan ketenangan hati, ya, memperkuat kecerdasan spiritual. Saya kira kenapa? Karena seringkali kan juga kenapa sih orang itu tidak mudah bingung, salah satunya obatnya adalah tilawah Al-Quran. Nah, jadi nilai-nilai tadi ya, dari konsistensi, integritas, konsistensi, melatih empati gitu ya, kemudian juga menguatkan mental kita dengan tilawah Quran, atau kemudian memberikan hati kita menjadi tenang. Nah, kalau nilai-nilai itu kita bawa itu semua ya, kalau kita bawa dalam kehidupan kita di kampus misalnya ya, di ruang kelas, di ruang rapat, di ruang manapun ya, termasuk di dalam kita memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan masyarakat, maka kesalahan itu akan melahirkan kemajuan. Kenapa ya? Kalau kita itu konsisten ya, kalau kita ngajar juga kita konsisten, hadir tepat waktu dan sebagainya gitu ya, integritas, kejujuran dan sebagainya, itu maka itu akan melahirkan sebuah kemajuan dalam apa? Kemajuan dalam akal pasti ya. Jadi mestinya orang yang sudah berpuasa berpuluh-puluh tahun gitu ya, mestinya kita harus cepat akan semakin maju akal kita, semakin baik akal kita, semakin maju dalam etos kerja kita, Bapak Ibu semua ya, yang di kampus, yang di dosen, yang di tenaga pendidikan, semuanya termasuk jadi mahasiswa ya, itu juga harus semangat belajarnya. Kalau bulan suci Ramadan tambah semangat, bukan tambah loyo gitu. Dan juga tentu kalau kita yang semua ada di kampus ya, tentu dengan puasa ini juga sekaligus melatih, menguatkan bagaimana kita juga harus memiliki kejujuran dalam akademik ya, sehingga betul-betul juga sekaligus menguatkan bagaimana kontribusi sosial kita kepada masyarakat ini. Sehingga betul-betul solehan itu ya tidak hanya berakhir pada solehan pribadi, tapi juga terwujud dalam amal nyata kita semua. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa di Ramadan ini panitia Masjid Wali Jalan ya, ini sudah menyiapkan berbagai kegiatan dan aktivitas keislaman ya, dari mulai hari ini kita sholat tarawih gitu ya, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tilawah tadarus Quran, kemudian sholat subuh berjamaah, dilanjutkan juga dengan kajian sholat subuh, kemudian juga ada buka bersama dan takjil, kemudian toleransi, dan banyak sekali kegiatannya, sampai juga kita menyediakan atau memfasilitasi itikaf pada seluruh malam terakhir Ramadan ini. Jadi Bapak Ibu, setelah sholat tarawih nanti selanjutnya akan banyak kita secara bergiliran akan kita sampaikan para pemateri yang sudah ada dan direncanakan oleh panitia. Sehingga kami berharap masjid ini akan bisa menjadi ruang yang betul-betul hidup gitu ya. Saya harapkan hidupnya itu tidak hanya hidup di bulan Ramadan gitu. Sebenarnya ruang kita itu luas loh. Di atas ini sebenarnya masih sangat luas. Jadi kalau aktivitas kita ada 6.000 gitu ya, di dekat sekitar sini katakanlah misalnya 3.000, itu saya kira ruangan atas ini masih tercukupi Mas, tapi ini masih kosong. Ya mudah-mudahan tidak ada penghuni lain ya, kalau terlalu sering kosong, sehingga nanti mungkin kegiatan-kegiatan yang lain bisa dibawa ke atas supaya ruang atas itu juga lebih terawat. Kalau kita sering pakai itu kan semakin bersih ya, karena kalau nggak pakai juga mungkin bapaknya sudah jadi lupa pastikan. Jadi masjid ini menjadi ruang yang hidup,
ya, yang ramai gitu ya, ramai tidak untuk hura-hura, tapi ramai untuk zikir, ramai untuk ilmu, ramai untuk amal soleh. Ya, masjid ini memberikan ruang juga kepada anak-anak ya, sehingga begitu anak masjid ini juga masjid yang ramah anak. Jadi kalau jangan khawatir Bapak Ibu semua, kalau mau ngajak putra putri Bapak Ibu semua ke masjid silahkan ya. Ada ruang yang longgar sehingga mereka juga bisa mengikuti kegiatan tarawih ini. Karena tentu pendidikan sejak awal itu menjadi penting. Yang terakhir tentu atas nama seluruh keluarga besar Unisa, pimpinan Unisa, saya mengucapkan terima kasih atas semua persiapan yang sudah dilakukan oleh teman-teman panitia, teman-teman takmir masjid ya, dan juga tentu terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang sudah turut hadir memakmurkan masjid Berjadalan ini, baik dalam kegiatan di bulan-bulan selain Ramadan dan tentu di bulan suci Ramadan ini. Mari kami mengajak kepada seluruh jamaah, seandainya rumah saya itu jadi pelangi sini, ya mungkin saya akan hadir tiap hari, tapi apa adanya gitu ya. Agak jauh dari sini alasannya sebenarnya bisa saja ya, tapi mengajak kepada jamaah untuk sami dipun ajak saudara-saudara keluarga besarnya bisa sholat berjamaah di Masjid Unisa, Masjid Berjadalan Unisa di Jakarta yang kita cintai ini. Dan juga sekaligus kami mohon doa restunya, mohon doanya dari seluruh jamaah gitu ya, di bulan puasa ini. Kalau semua jamaah benar-benar mohon doanya semoga kampus Unisa ini jadi kampus yang senantiasa diberkahi, terus senantiasa berkemajuan dan terus memberikan manfaat untuk masyarakat, umat dan juga bangsa. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan ya. Dan juga kalau hari ini masih banyak yang belum hadir, mudah-mudahan produktivitas Unisa bukan karena hari yang berbeda, tetapi mudah-mudahan karena mereka semua terjadwal di masjidnya masing-masing, sehingga dia harus menjadi imam dan juga harus menjadi mengisi kultum di tempat yang lain gitu ya. Perbedaan awal puasa tidak usah menjadi sebuah konflik, tapi ini adalah sebuah khasah yang memang sangat beragam ya. Jadi kita sikapi semua dengan damai, dengan tadi ya, bagaimana terus kita menciptakan tidak menciptakan perbedaan, tapi menciptakan kesamaan sebagai umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, terima kasih banyak orang yang saya mohon maaf lebih dimampir Mas Panitia waktunya karena di situ sudah ada ya, mohon maaf tadi tidak lihat terakhir gitu. Terima kasih, bila bisa pilihan Mas Tabi Ubaidillah.